Selamat siang, perkenalkan nama saya Yulinda Talumepa dari Program Studi Manajemen Universitas Dian Nusantara. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis, Bapak Natalius Peter Sipasulta, dan rekan-rekan yang saya banggakan. Dalam kesempatan ini, saya akan membawakan materi mengenai motivasi dan kepemimpinan. Dalam dunia bisnis, strategi sehebat apapun tidak akan berjalan tanpa adanya motivasi dari tim dan pemimpin yang kuat untuk mengarahkannya. Bagaimana fondasi konseptual tentang pengarahan individu di dalam organisasi bisnis oleh pemimpin dapat dipahami? Apa kunci dari kinerja yang optimal? Rumusnya sederhana. Kinerja sama dengan motivasi dikali kemampuan dikali peluang. Kinerja yang baik tidak bisa berdiri sendiri. Kita butuh motivasi atau dorongan dari internal ataupun eksternal. Kemampuan atau kompetensi dan peluang, lingkungan kerja yang sangat mendukung. Bagaimana cara memotivasi anggota tim? Mari kita mulai. Ada dua bentuk kompensasi yang dapat kita berikan. Yang pertama berupa finansial. Kita memberikan insentif atau bonus. Dan yang kedua berupa non-finansial, pengakuan atau apresiasi atau pujian kepada karyawan dalam lingkungan kerja. Menarik menurut sejarahnya. Paradigma dulu dipegang oleh Frederick Taylor yang fokus pada efisiensi mekanis. Namun saat ini bergeser ke pandangan Elton Meyer yang lebih menekankan pada hubungan manusiawi dan kebutuhan sosial karyawan. Pemimpin bisnis harus memahami, mendorong di balik tindakan anggota tim mereka. Menurut Abraham Maslow, menyatakan bahwa manusia didorong oleh 5 tingkatan kebutuhan yang tersusun seperti piramida. Seseorang tidak akan termotivasi oleh tingkat atas sebelum kebutuhan di tingkat bawahnya terpenuhi. Dorongan pencapaian psikologis. Menurut teori McClelland, mengidentifikasi 3 kebutuhan dasar manusia yang perlu dipahami oleh pemimpin. Yang pertama, prestasi, dorongan untuk unggul. Yang kedua, afiliasi, keinginan untuk membangun hubungan yang harmonis. Yang ketiga, kekuasaan, motivasi untuk memimpin dan memberi pengaruh. Sebagai pemimpin, kita perlu tahu kebutuhan mana saja yang dominan dari anggota tim kita agar strategi motivasi kita menjadi tepat sasaran. Dua pendekatan yang sering kita temui adalah pendekatan demokratis atau kooperatif. Fokus pada konsensus dan partisipasi aktif. Sangat baik untuk membangun komitmen meski prosesnya mungkin lebih lambat. Yang kedua, delegatif atau otonom. Memberikan wewenang penuh kepada bawahan, ini mendorong kreativitas dan kemandirian asalkan anggota tim sudah memiliki kompetensi yang mumpuni. Sebagai kesimpulan, mari menjadi pemimpin yang adaptif, pemimpin yang tidak kaku, namun fleksibel menyesuaikan gaya sesuai kondisi tim dengan mengintegrasikan peluang, kemampuan, dan motivasi secara kontekstual. Pemimpin yang efektif tidak hanya fokus pada pencapaian individu. Tantangan terbesarnya adalah melakukan transisi dari diri sendiri menuju koordinasi tim. Kita harus mampu membangun kolaborasi dan sinergi agar visi kolektif tercapai dengan terukur. Kepemimpinan itu dinamis. Kita tidak bisa memimpin tim di era sekarang ini hanya dengan mengandalkan satu gaya. Kita berada di dalam spektrum yang luas, dari otokratis hingga delegatif. Dan ingat, kekuatan sejati kita sebagai pemimpin bukan karena ruangan kita yang paling besar atau jabatan kita yang tinggi secara formalitas,
melainkan seberapa besar karisma, integritas, dan pengaruh sosial kita yang mampu menggerakkan hati tim tanpa perlu mengancam mereka dengan aturan. Otokratis adalah keputusan sepihak mutlak oleh pemimpin, cocok untuk krisis atau instruksi cepat, namun rentan menurunkan inisiatif tim. Demokratis melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan, meningkatkan komitmen, loyalitas, dan memicu ide kreatif bersama. Partisipatif, pemimpin dan tim duduk sejajar secara aktif, merancang solusi bersama, cocok untuk menghadapi tantangan baru yang butuh banyak kepala. Delegatif, pemimpin memberikan kepercayaan penuh atas proses dan hasil akhir kepada tim. Kepemimpinan bukanlah tentang kehebatan diri sendiri. Ini tentang bagaimana seseorang pemimpin mampu memberdayakan dan membangun potensi hebat orang lain di dalam tim. Sebagai penutup, kantor yang sukses tidak hanya membutuhkan karyawan dengan motivasi kerja yang tinggi, tetapi juga membutuhkan pemimpin yang cerdas, yang tahu kapan harus memuji, kapan harus mengarahkan, dan gaya apa yang harus diterapkan di setiap situasi kantor. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian penuh dari Bapak dosen pengampu, Bapak Natalius Peter Sipasulta, dan rekan-rekan yang saya banggakan. Terima kasih dan sampai jumpa.